Yuk pasukan, sekarang waktunya kita akan memperkatakan Mazmur 91. Sama-sama ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Sama-sama katakan, amin. Shalom pasukan. Wah, Kak Maisha mau lihat dulu siapa yang hari ini udah siap buat ibadah. Coba angkat tangannya. Wah, kalau gitu berarti udah nggak ada yang main handphone lagi, udah nggak ada yang sambil makan karena kita mau ibadah. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Jadi semua pasukan siapin sikap terbaiknya hari ini, oke? Sekarang coba Kak Maisha mau tes dulu semuanya posisi siap. Udah? Udah semuanya? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita? Siapa yang setiap hari jadiin Tuhan Yesus jagoannya kita? Kita nyanyiin pujian ini bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangannya yuk. Yesus jagoanku, oh ya? Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti dia. Sekali lagi, Yesus jagoanku, oh ya? Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti dia. Ku mau kerjakan segala yang dia kerjakan. Segala yang dia perintahkan. Lebih semangat lagi ya. Yesus jagoanku, oh ya? Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti dia. Sekali lagi, Yesus jagoanku, oh ya? Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti dia.
kerjakan, ku melakukan segala yang Dia perintahkan, segala yang Dia perintahkan, segala yang Dia perintahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang pasukan boleh duduk lagi. Sekarang waktunya kita mau memberi persembahan. Tapi sebelumnya Kak Maisha mau ajak kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk Papa Mama, silahkan scan QR Code yang tersedia ya. Oke, sekarang waktunya kita mau siapin sikap sungguh-sungguh lagi. Udah gak ada yang main-main lagi ya, karena kita mau siapin hati buat denger firman Tuhan. Jadi siapin sikap terbaiknya ya pasukan. Hari ini kita mau bilang, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Hallelujah, hallelujah, haleluya, Kau Allahku, haleluya, Kau Allahku. Pasukan boleh buka matanya sebentar. Sekarang Kak Maisha mau semuanya siapin satu kata terbaiknya, satu kata termanisnya buat Tuhan Yesus. Gak usah banyak-banyak, yang penting kata-katanya dari hatinya pasukan ya. Habis itu dipikirin, disimpan dulu dalam hati. Nanti waktu Kak Maisha ajak kita semua nyembah, pasukan ucapin sampai telinga pasukan sendiri mendengar. Oke, sudah. Sekarang sikapnya sungguh-sungguh lagi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before,
worship your holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kau Allahku, haleluya, Kau Allahku. Ayo pasukan, mari menyembah. Ucapin kata-kata yang tadi pasukan pikirin ya. Ku menyembah sebab Kaulah yang termulia, layak diagungkan, sebab Kau teramat baik. Haleluya, haleluya. Ayo pasukan, sampai telingamu mendengar ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih, Bapa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang termulia, yang layak disembah. Yesus Tuhan, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak disembah dan ditinggikan. Yuk pasukan sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa melakukan firman-Mu yang kami dengar Tuhan, agar kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Yuk pasukan kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom pasukan. Wah, kali
kalian percaya tadi semua waktu memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Yes, gitu dong. Itu baru pasukan kesayangan Tuhan. Oh iya, sampai lupa nanya kabar kalian. Gimana kabarnya hari ini? Hah, gimana? Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana, siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum kakak cerita ini firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu bumi ini yang kita tinggali ini, itu siapa yang menciptakan? Ayo. Hah? Siapa ya kalian? Siapa ya? Bener, Tuhan. Tuhan Allah semesta alam. Lalu pasukan di rumah tahu nggak gimana caranya Tuhan menciptakan bumi ini? Gimana ayo? Tahu? Tahu nggak? Gimana ya? Sini yuk kita lihat sama-sama ya. Bagaimana sih caranya Tuhan menciptakan bumi dan isinya? Setuju? Are you ready? Siap? Yang sudah siap coba kalian lihat dulu. Pasti duduknya yang manis? Good. Pasti serius? Bener. Pasti sungguh-sungguh? Oke, mantap. Nah, pasukan dengar baik-baik ya. Waktu itu, saat itu, bumi ini belum ada bentuknya loh. Iya, gak ada bentuknya. Kalau kalian belajar nih, kakak-kakak yang udah SD, pasti kan udah belajar IPA ya. Pasti ngeliat, bumi itu ada bentuknya bulat. Ya kan? Tapi waktu itu belum berbentuk. Bilang apa? Bumi belum berbentuk. Terus kosong, gak ada apa-apanya. Iyalah kalian, orang belum berbentuk, bener ya? Iya. Terus lagi yang ada hanya gelap. Gelapnya pakai banget, gak ada cahaya sama sekali. Waduh, gimana itu ya? Ya, pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap semua isinya. Lalu roh Tuhan melayang-layang di atasnya. Dan Tuhan berfirman waktu itu. Sama-sama ikutin Kak Alin. Tuhan berfirman. Lagi, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, Tuhan bilang, jadilah terang. Tiba-tiba, tadi apa? Belum berbentuk dan kosong dan gelap. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Wah, yang tadinya gelap sekarang ada terangnya. Tuhan bilang, wah bagus ya, ada terang. Lalu Tuhan memisahkan terang dan gelap. Yang terang dinamai siang dan yang gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Itulah hari keberapa? Pertama. Lalu lagi nih, Tuhan berfirman lagi. Sama-sama bilang, Tuhan berfirman. Good, lebih keras lagi. Tuhan berfirman. Iya. Tuhan bilang gini nih, tadi kan udah ya, terang dan gelap. Lalu Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Wah, tiba-tiba jadi cakrawala. Apa itu cakrawala ya? Di Alkitab ditulis, jadilah cakrawala. Dan cakrawala itu dinamai langit. Oh, cakrawala itu langit. Kalau kalian keluar, lihat ke atas, langit terbentang luas. Benar? Benar. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Itulah hari kedua. Hari keberapa? Kedua. Tuhan menciptakan langit.
Tuhan berfirman. Lalu lagi nih, Tuhan pun berfirman lagi. Sekali lagi yuk bilang, Tuhan berfirman. Yang keras dong, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, Tuhan bilang, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul di suatu tempat. Lalu Tuhan namain tuh air yang sudah berkumpul tadi di suatu tempat, Tuhan namakan dengan apa kalau kumpulan air? Apa? Laut pintar. Lalu kan tadi disuruh ya yang air di satu tempat. Oh berarti ada yang tempat keringnya. Tempat keringnya itu disebut darat. Wow, Tuhan berfirman, berkumpullah air, dinamai laut. Daratan yang tidak ada airnya dinamakan daratan. Lalu Tuhan berfirman lagi, sama-sama bilang, Tuhan berfirman lagi. Sekali lagi, Tuhan berfirman lagi. Tuhan bilang apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang berbuah. Oh tadi yang tempat gak ada airnya, yang daratan itu Tuhan berfirman untuk tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Lalu Tuhan lihat, wow semuanya sungguh amat baik. Itulah hari ketiga. Tuhan memisahkan daratan dan lautan dan Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Dengan apa? Tuhan berfirman. Good. Lanjut ya. Tadi baru sampai ada tumbuh-tumbuhan aja. Berarti belum semua nih. Lagi ya, lagi. Lalu hari berikutnya Tuhan berfirman kembali. Coba sama-sama ikutin Kak Alin. Tuhan berfirman. Sekali lagi, Tuhan berfirman. Tuhan bilang begini, jadilah benda-benda penerang di langit. Wah, waktu Tuhan bilang, jadilah benda-benda penerang di langit. Lalu benda-benda itu pun bermunculan. Kalau benda penerang di langit kalau siang itu ada apa kalau supaya menyinari kita apa namanya? Apa? Good. Matahari. Lalu kalau malam supaya tidak terlalu gelap, maka ada benda penerang namanya apa? Bulan. Dan yang kecil-kecil gemerlapan apa namanya? Bintang, betul sekali. Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang di langit. Siang hari matahari, kalau malam bulan dan bintang. Lalu ternyata benda-benda penerang ini juga akan membantu menjadi petunjuk waktu dan hari. Wah, hebat ya Tuhan ya. Tuhan menaruh benda-benda penerang itu supaya taruh di mana? Di langit, benar, untuk menerangi bumi ini. Wow. Lalu Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Itulah hari keempat. Tuhan ciptakan benda-benda penerang matahari, bulan dan bintang dengan firman. Lalu berikutnya, wah, udah ada laut, udah ada daratan, udah ada tumbuh-tumbuhan, udah ada matahari, bulan, bintang. What next ya? Apa nih selanjutnya ya? Lalu Tuhan berfirman lagi. Wow. Sekali lagi yuk. Tuhan berfirman. Sekali lagi. Tuhan berfirman. Tuhan bilang gini, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk hidup. Apa berkeriapan? Oh, maksudnya ada makhluk hidup yang berenang-renang di dalam air. Apa namanya? Ikan. Bener banget. Mau ikan besar, ikan kecil,
semuanya untuk memenuhi tadi air, kumpulan air tadi, apa namanya? Laut. Lalu Tuhan bilang lagi, hendaklah juga di langit, di cakrawala itu berterbangan. Waduh, Kak Alin sampai kelibet ya. Berterbangan. Apa yang terbang-terbang di langit ya? Apa? Burung. Tuhan berfirman, biar ada yang berenang di laut, ada yang terbang di udara, di langit. Biar laut dipenuhi oleh ikan, burung-burung bertambah banyak di langit. Wow, makin penuh ya, makin terbentuk ya, makin ada isinya ya bumi ya. Itulah hari kelima. Tuhan menciptakan ikan dan burung. Bener banget. Dengan apa? Tuhan berfirman. Apa? Tuhan berfirman. Itulah hari kelima. Dan Tuhan lihat itu sungguh amat baik. Lalu sudah semua? Sudah selesai? Oh belum. Kata Tuhan, ada lagi nih yang harus kita ciptakan ya. Ada yang kurang nampaknya. Lalu Tuhan berfirman lagi. Apa tadi apa? Tuhan berfirman lagi. Ulangin, Tuhan berfirman lagi. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Ternyata Tuhan menciptakan binatang, hewan-hewan. Hewannya apa aja? Ada binatang ternak, binatang melata, binatang liar. Semua itu makhluk hidup apapun jenisnya. Itu hendaklah bumi mengeluarkannya. Terjadi. Wah, langsung terjadi loh. Langsung. Tadi udah ya, ikan, burung, sekarang hewan-hewan. Ada kambing, ada domba, ada zebra, ada gajah. Wah semua deh. Tadi ya, baik hewan ternak, hewan melata, hewan liar, ada semua. Lalu Tuhan lihat-lihat lagi nih, langitnya sudah ada. Kalau siang udah ada matahari, malam udah ada bulan dan bintang. Kalau lihat di laut, adik-adik pernah gak lihat nyelam di laut? Aduh itu cantik banget. Wah banyak ikannya, bener? Wah kita lihat ke udara banyak burung-burung berbagai jenis. Lalu ada hewan-hewan begitu banyak. Kata Tuhan, kayaknya kita harus ada satu lagi yang akan kita ciptakan. Apa itu ya? Tuhan bilang lagi, baiklah kita menjadikan manusia. Menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Supaya ada yang mengurus nih ciptaan kita. Ada yang ngurus, ada yang berkuasa sama makhluk ciptaan Tuhan. Maka Tuhan menciptakan apa? Laki-laki dan perempuan yang dinamakan manusia. Wow, Tuhan lihat semuanya sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Tuhan ciptakan hewan, segala jenis hewan. Dan juga makhluk yang Tuhan ciptakan untuk berkuasa. Siapa? Manusia. Itulah hari ke-6. Lalu selesailah langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7 Tuhan memberkati semua ciptaannya. Maka apa tadi ciptaannya apa? Langit, bumi dan segala isinya. Tuhan berkati. Tuhan lihat ini sungguh amat baik. Wow, keren ya. Tadinya gelap, ada terang, lalu apa lagi? Lagi ada terang terus, ada lautan, ada daratan, ada tumbuh-tumbuhan, apalagi ada benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, dan bintang. Apalagi burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, apalagi hewan-hewan yang melata, hewan liar, hewan ternak. Lalu Tuhan juga ciptakan manusia. Tadi dengan apa?
dengan berfirman. Wow, keren banget. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Tuhan menciptakan langit dan bumi sungguh amat baik. Sama-sama bilang, sungguh amat baik. Dan tadi kan kalian sudah mengikuti Kak Alin kan? Ya kan? Mengikuti ceritanya kan tadi gimana? Bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya? Dengan apa? Tuhan apa? Diawali dengan apa? Tuhan berfirman. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya dengan mengatakan firman Tuhan. Artinya apa ya? Oh, artinya pasukan, firman Tuhan itu sangat berkuasa. Sama-sama bilang, firman Tuhan berkuasa. Sekali lagi, firman Tuhan berkuasa. Waduh, kenapa berkuasa? Karena ternyata firman Tuhan itu menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Wah, keren banget. Keren kan? Bilang sama-sama, firman Tuhan keren banget. Sekarang kakak tanya, siapa yang di sini tahu firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu Alkitab, ya. Kalian baca kan di rumah? Siapa yang di sini Bible everyday-nya dibaca setiap hari, didengarkan setiap hari? Di dalam Alkitab itu isinya firman Tuhan. Perkataannya Tuhan Yesus. Kalian mau tanya, siapa yang rajin bacanya? Wah, pinter. Sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa yang waktu baca firman Tuhan itu dengan sikap yang sungguh-sungguh? Penting, bukan asal baca, yang penting aku baca. Tapi harus sungguh-sungguh bacanya. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan itu berkuasa pasukan. Amin, amin ya. Hari ini kakak mau ajak kita, ayo selain kita rajin baca firman Tuhannya, kita juga mau memperkatakan firman Tuhan. Sama-sama bilang, memperkatakan, lagi ya, memperkatakan, yang keras, memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan dengan penuh percaya. Karena apa tadi? Firman Tuhan berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kakak kasih contoh ya. Misalnya nih, kamu lagi sendiri di rumah. Kebetulan kamu pulang sekolah, papa mama belum pulang kerja. Lalu kamu mulai ketakutan. Ingat firman Tuhan apa? Tuhan Allah Immanuel. Dia beserta kita, berarti kita tidak sendirian. Perkatakan, Tuhan Immanuel, Tuhan besertaku, aku tidak sendiri. Maka percayalah, nanti hati kita akan dipenuhi damai sejahtera. Amin. Atau kamu lagi mengalami hal yang tidak mengenakan, lagi sedih, atau lagi teman kamu buat kamu kesel, marah. Lalu kamu ingat, firman Tuhan ada tertulis, bersukacitalah dalam segala hal. Oh, berarti bukan cuma karena lagi dapat hadiah aja, tapi dalam segala hal, lagi kesel, lagi marah, lagi bete, aku harus bersukacita. Perkatakan itu, bersukacitalah dalam segala hal. Maka percaya firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Menciptakan, membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu firman Tuhan. Firman yang berkuasa. Amin. Hari ini ayo pasukan kesayangan Tuhan. Ayo sungguh-sungguh lagi baca firman-Nya. Ayo serius lagi baca firman-Nya. Gak cuma dibaca, mulai belajar perkatakan firman Tuhan. Pakai mulut kita ini, sama-sama pakai mulut untuk memperkatakan firman Tuhan. Maka tadi apa? Apa yang tidak ada menjadi ada, akan terjadi dalam hidupmu. Akan
terjadi dalam hidup Kak Alin. Amin. Percaya? Percaya? Amin. Yang percaya ayo tutup matanya. Sama-sama bilang, Tuhan, aku mau percaya akan Engkau. Aku mau percaya akan firman-Mu. Aku tahu Tuhan memberikanku firman Tuhan untuk aku baca, bahkan untuk aku perkatakan. Katakan lagi, untuk aku perkatakan. Maka firman Tuhan akan menolong hidupku, akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yuk angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang ngucapin terima kasih yuk. Hari ini siapa yang masih bolong-bolong baca firman-Nya tapi mau berubah? Aku mau mulai hari ini serius baca Alkitabnya. Mau rajin baca Alkitabnya. Karena aku tahu firman Tuhan berkuasa. Siapa yang mau angkat tangannya? Yes. Tutup matanya. Tutup matanya, angkat tangannya. Sekarang kamu yang ngomong sama Tuhan. Tuhan, ya ngomong. Mulai hari ini aku mau rajin baca Alkitab. Tolongi aku ya Tuhan. Bilang, tolongi aku Tuhan supaya ingat baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolongi anak-anak-Mu Tuhan, tolongi anak-anak-Mu. Mari mama papa, mari doakan anak-anak kita hari ini. Mari lepaskan berkat, tolongi mereka dengan berkat yang Tuhan sudah taruh di dalam mulut mama papa untuk anak-anak mama papa. Ayo lepaskan hari ini. Roh takut akan Tuhan minta mama papa. Roh takut akan Tuhan turun kepada anak-anak kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat anak-anak-Mu yang hari ini beribadah. Buat orang tua yang mendampingi. Tuhan, biar firman-Mu yang berkuasa itu terjadi dalam hidup kami. Biar kami pakai mulut kami untuk memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk sama-sama bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan Yesus hebat, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sambil angkat tanganmu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang pasukan kesayangan Tuhan, mari angkat tanganmu. Bilang terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami dengar firman-Mu, kami percaya firman-Mu berkuasa mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Biar itu juga terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati orang tua kami, papa mama kami Tuhan. Biar Tuhan menjagai, melindungi, memberkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Berkati berlimpah, terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau angkat tangan kami mau meminta berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami memohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang melindungi kami, menyertai kami Tuhan, sehingga malapetaka dan kesakitan tidak menimpa kami. Mari pasukan kesayangan Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Berkat yang melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, perlindungan dari Allah Roh Kudus, hubungan yang manis, hubungan yang indah bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus terjadi untuk hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kepintaran turun saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan terbaik kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati.